Allah akan menguji yang pertama dengan rasa takut, Pak. Rupanya di tempat kita juga, Pak, ada diuji itu takut dengan corona. Tahun yang dulu sampai hari ini tuh, sampai hari ini alhamdulillah sudah dibuka, ya kan? Karena sudah banyak orang nggak yakin, nggak percaya. Masjid ditutup, ya kan? Pada takut. Awas, kata orang Yahudi, jangan sholat Idul Fitri di lapangan. Tutup semua, Pak. Tidak ada satupun di Indonesia ini orang sholat Idul Fitri, orang Islam di lapangan Idul Adha, tidak ada, Pak. Semua di rumah sholat. Di masjid pun ada yang dikunci, saking takut. Coba khilafah saya cek, Pak. Seluruh Indonesia sholat di lapangan, tidak ada yang ganggu, Pak. Kalau berani nggak ada yang ganggu. Tapi kalau dia takut, maka setan itu, masya Allah, menakut-nakuti, Pak. Nah, maka berpecah belah inilah mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga diturunkan corona, ya, pada takut dengan corona sampai tutup tidak mau sholat. Nah, itu Bapak Ibu Saudara hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita cek apa penyebabnya. Orang-orang Islam seluruh dunia, di Cina, di Myanmar, di Rohingya, di Syria dibantai habis, Pak. Tinggal kita aja baru ditakut-takuti dengan corona. Di sana takutnya luar biasa. Apa kata Allah? Ketika Allah mau menurunkan ujian yang bertubi-tubi, tapi tetap tidak sadar umat Islam. Apa kata Allah? Summa antum tusyrikun. Ternyata kamu menyekutukan Allah, menyekutukan aku lagi, kata Allah. Rupanya menyekutukan ini dia nggak nyembah batu, enggak. Dia nggak nyembah dukun, tapi berpecah belah, bergolong-golongan itu. Itu yang disebut sekutu, maka dibantai oleh orang-orang kafir. Coba kita lihat. Qul huwal qadiru ala an yab'asa 'alaikum 'adzaba. Surat Al-An'am 62 sampai 65, ini disingkat aja. Apa kata Allah? Katakan wahai Muhammad kepada hamba-hambaku, karena hambaku menyekutukan aku lagi, maka aku akan menurunkan azab kepada mereka. Min fauqikum, azab yang aku turunkan lewat atas kepalamu. Angin tornado, angin puting beliung, Pak, porandakan Jawa Timur, Jawa Tengah. Au min tahti arjulikum, atau azab yang aku turunkan lewat bawah kakimu. Banjir bandang, tanah longsor, gempa bumi terjadi sudah. Au yalbisakum syi'a, atau aku turunkan azab, aku campur adukan kalian dengan orang-orang yang galak. Tuh, pemerintahnya di luar sana, Pak, orang Islam dibantai, galak, dibunuh, Pak, orang Islam ahli sunnah wal jamaah itu. Habis, Pak. Di Myanmar, di Uyghur, di Cina itu habis orang Islam. Ini karena berpecah belah tadi. Ini azab berpecah belah namanya. Awil bisakum syi'a, Allah menurunkan azab dicampurkan dengan orang-orang yang bengis, pemerintahnya galak-galak, Pak. Kita nggak tahu aja, udah berapa yang dibantai di Indonesia juga. Kita nggak tahu. Itu akibat bukan salah pemerintahnya, bukan salah pembesarnya, tapi salah umat Islam tidak bersatu, Pak. Tuh, akibatnya Allah menurunkan azab, au yalbisakum syi'a, aku campur adukan kalian dengan orang-orang yang galak-galak, nggak mau menerima Islam, pokoknya harus ikut aku, kalau enggak aku bantai. Gitu. Bapak Ibu Saudara hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, kata Allah, akan aku uji dengan wanaqsim minal amwal wal ju'dul wal ju', dengan lapar, kelaparan, Pak. Jadi kalau nggak punya duit, nggak punya beras, itu ujian dari Allah.
mau masak nggak punya beras, ya kan? Kerja di PHK, belum mendapat kerjaan, mau masak kan? Ini yang disebut ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa naqsim apa? Milan amwal. Ada yang kami uji dengan aku kurangi hartanya, ya kan? Ada yang baru beli motor hilang, ya kan? Duitnya hilang, rumahnya kebakaran. Nah, dikurangi, Pak. Kemudian wal anfus, ada yang kami uji dengan dikurangi jiwanya. Nah, malam ini saudara kita siapa anaknya? Anaknya Pak Sauke. Iya kan? Dikurangi jiwanya. Dikurangi wal anfus. Ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ujian-ujian ini kata Allah, apa kata Allah? Kemudian wassamarat, ada yang kami uji dengan dikurangi buah-buahan. Udah mau panen Pak, padi kena banjir, duren mau dipetik rontok, pas mau udah tua diambil orang. Ini ujian. Nah maka saudara-saudaraku kata Allah, orang-orang yang kami uji dengan berbagai macam ujian itu, terutama ahli musidin wal anfus, dikurangi jiwanya. Apa kata Allah? Wabashiris sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Tuh. Ada apa ini? Kok sudah kena musibah, beri kabar gembira. Gembiranya apa, Pak? Kata Allah, orang yang diberikan kabar gembira itu alladzina idza asabathum musibah. Tuh. Orang yang diberi kabar gembira itu adalah orang-orang yang ketika ditimpa musibah, qalu, dia berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya orang yang diberikan kabar gembira itu kalau dia dapat musibah, dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya ini datangnya dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak kita datangnya dari Allah, anak kita datangnya dari Allah, ibu kita datangnya dari Allah, istri kita datangnya dari Allah, rezeki datangnya dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya sadar, Pak, bahwa musibah ini datangnya dari Allah. Tuh. Dari Allah dan akan dikembalikan lagi. Kita ini diciptakan dari Allah dan akan kembali lagi kepada Allah. Sadar bahwa semua itu adalah Allah yang membuatnya. Maka kalau orang sadar, bukan berarti mengucapkan innalillahi. Kalau banyak orang yang bisa mengucapkan innalillahi di mulut saja, termasuk tetangga-tetangga kita yang mendengar mendapat musibah, kita disunahkan membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, mendapat pahala, Pak. Tapi bukan sekedar ucapan saja. Coba kita lihat ayat berikutnya. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmatuh. Orang yang sadar bahwa ini datangnya dari Allah dan akan kembali kepada Allah, mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apa ujungnya? Wa ulaika humul muhtadun. Orang yang mendapat musibah itu ternyata orang-orang yang akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Rupanya akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sadar, maka kata Allah, kalau kamu mendapatkan musibah, coba kita lihat jawabannya di surat Al-Imran 133. Ketika kamu mendapat ujian musibah, wasyari'u ila maghfiratin
min rabbikum. Tuh. Segera kamu bertobat. Tuh. Kalau dikasih musibah itu jangan ngelamun. Jangan mikir. Maka Rasulullah memberikan, kalau kamu dikasih musibah wal anfus, susahnya, sedihnya cuma dikasih 3 hari, Pak. Nggak boleh larut-larut. Maka takziah itu ada 3 hari itu. Nggak boleh ngelamun terus. Apa? Segera kamu bertobat. Wasyari'u ila maghfirah. Segera kamu mencari ampunan Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anaknya, iya kan? Saudara-saudaranya, tetangganya ngelihat musibah itu karena mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu berarti dia sadar. Kalau sadar, segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya tidak sholat berjamaah di masjid, dikasih musibah, segera sholat berjamaah di masjid. Yang tadinya tidak sholat subuh berjamaah di masjid, setelah dikasih musibah, segera sholat subuh berjamaah di masjid. Yang tadinya tidak ikut majelis taklim, segera ikut majelis taklim. Yang tadinya tetangga semua tidak mau menegakkan syariat, bersatu di muka bumi, segera bersatu menegakkan syariat di muka bumi ini. Itu maksud Allah itu. Maka wasyari'u ila maghfirah, segera kamu mencari ampunan Allah, bertobat. Kalau kamu bertobat, kata Allah, wa jannati arduhas samawati wal ard, dan Allah akan menyediakan surga yang seluas langit dan bumi. U'idat lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi saudara-saudaraku, Allah memberikan musibah, memberikan ujian ini supaya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu saudara hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini untuk umum tadi materinya semua, untuk keluarga yang ditinggalkan, dan untuk kita semua tadi ini peringatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian materi yang kedua, agar kita bersiap-siap, ya kan? Karena kita ini nunggu giliran juga ini. Nunggu giliran mati, Pak, nunggu giliran sakaratul maut, nunggu giliran malaikat Israel datang menjemput nyawa kita. Lanjut ya. Terus izin dulu. Panjang waktu. Iya. Satu aja oleh-oleh kepada saudara-saudara yang hadir maupun yang tidak hadir. Asal mendengar berarti mendapat hidayah dari Allah. Apa? Hidayatul ihsan. Hari ini kita mendapat hidayatul ihsan. Apa hidayatul ihsan itu? Ada ayat-ayat Allah, ada hadis-hadis Rasulullah. Kita mendengar melalui telinga kita, berarti mendapatkan hidayatul ihsan. Kalau sudah mendapatkan hidayatul ihsan, diambil. Maksud diambil, laksanakan. Berarti nanti dia akan mendapatkan hidayatul taufik. Apa hidayatul taufik? Yaitu petunjuk dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Tapi kalau tidak diambil, cuma dengar saja, maka dia akan disesatkan oleh setan dan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Satu saja, ketika peringatan, kalau yang sudah meninggal mah aman, ya kan? Prosesnya aman. Tinggal kita ini sukses tidak kalau datang malaikat Israel itu. Kalau nggak sukses, mampus kita sampai pada mahsyar disiksa. Iya kan? Coba kita lihat. Ketika malaikat Israel mau menjemput nyawa kita, karena ini giliran kita, ya kan? Itu mah sudah selesai. Tinggal giliran kita yang hidup ini. Nanti satu persatu dipretelin. Ya kan? Siap nggak? Maka hari ini saya akan memberikan bekalnya, persiapannya. Kalau dilaksanakan berarti siap. Ketika malaikat Israel datang mau menjemput nyawa kita, ya kan? Saya ulangi, ada dua, Pak.
golongan orang-orang yang kafir. Kafir itu bukan berarti Yahudi Nasrani, Pak. Kafir itu orang Islam tapi tidak mentaati perintah Allah. Ya ya, suruh sholat berjamaah, nggak berjamaah. Suruh bersatu, menegakkan syariat, nggak mau. Itu perintah Allah. Oke, kita coba. Ketika mau dicabut, Pak, orang kafir dulu nih yang suka mengingkari ayat-ayat Allah. Dia ngomong gini, Pak. Ada gambaran dari Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Mu'minun ayat 99. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hatta idza jaa ahadahumul maut. Ini gambaran, ayat ini adalah gambaran dari Allah. Orang-orang yang sedang mengalami sakaratul maut. Coba lihat, kata Allah. Ya kan? Tahu nggak kamu orang yang sedang sakaratul maut? Lihat. Ternyata ngomong gini, kata Allah. Orang yang sakaratul maut itu orang yang ingkar terhadap Allah itu. Nanti orang yang beriman, ini yang ingkar dulu. Dia ngomong gini baruhnya pas mau dicabut. Dia nolak. Rob, katanya gitu. Rob firji'un. Sambungan ayat tadi. Ya Rob. Ini bahasa Ruhin. Kembalikan aku ke dunia. Padahal belum mati itu. Tapi dia minta dikembalikan ke dunia. Apa jawabannya di surat Al-Qiyamah, Pak? وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ. Karena dia sudah yakin bahwa dia akan mati, Pak. Kenapa? Karena malaikat sudah di depan. Saya ulangi. Rabbirji'un. Ya Rabb, kembalikan aku ke dunia. Untuk apa dia, Pak, minta dikembalikan? Rohnya ngomong gini. La'alli a'malu salihah fima taraktu. Agar aku dapat melaksanakan amal soleh, bersolat berjamaah di masjid kami, ya Rabb. Ini orang yang gak sholat berjamaah. Siapapun. Ulangi. La'alli a'malu salihah fima taraktu. Agar aku dapat beramal soleh, berjuang ya Rabb, bergabung bersatu bersama orang-orang yang soleh, menegakkan syariat di muka bumi ini. Yang gak mau, Pak, di dunia ini, gak mau berjuang untuk bergabung menegakkan syariat. Orang Islam rupanya takut dengan hukum Islam, Pak. Maka kalau dengar hukum Islam syariat, ya kan, apalagi mendengar khilafah, Masya Allah. Padahal khilafah ini contoh yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad dan para sahabat. Pada takut, Pak, orang Islam. Dia ngomong gitu, rohnya. Kenapa? Dia berkelompok-kelompok tadi yang diazab sama Allah. La'alli a'malu salihah, agar aku dapat melaksanakan amal soleh, berbakti kepada kedua orang tuaku, fima taraktu, yang selama ini aku tinggalkan. Tuh.